Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Pernikahan mewah dibatalkan 1 jam sebelum akad gara-gara perjanjian pranikah sadis. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Calon pengantin pria dilarang berhubungan dengan keluarga setelah sah menjadi suami. Bukankah ini aturan yang kejam dan tak masuk akal? Tapi itulah kenyataan yang harus Malik hadapi. Aku masih ingat dengan jelas, sore itu langit tampak mendung. Angin berembus pelan melewati sela-sela jendela ruang kerja saat pertama kali aku melihat Ninda. Ia masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan blazer putih dan rok hitam selutut, rambutnya terikat rapi, senyumnya sopan tapi dingin, seolah tahu bahwa semua mata akan langsung menoleh ke arahnya. Dan benar saja, hampir semua rekan kerja menoleh, termasuk aku. Ninda adalah staf baru di divisi pengembangan produk, tempatku sudah bekerja selama hampir 5 tahun. Ia datang dengan latar belakang pendidikan luar negeri, dan kabarnya adalah anak dari salah satu pemilik saham perusahaan. Tapi bukan itu yang pertama menarik perhatianku. Ada sesuatu dalam cara ia menatap dokumen, fokus, detail, dan tidak asal setuju. Di balik wajahnya yang terlihat seperti anak manja dari keluarga berada, ada ketegasan yang membuatnya berbeda. Perkenalan kami tidak langsung akrab. Aku yang terbiasa bekerja tenang dan tidak suka banyak basa-basi, justru sering merasa canggung saat berada satu ruangan dengannya. Tapi perlahan, Ninda mulai membuka obrolan. Mulanya hanya tentang kerjaan, lalu berkembang ke soal makanan favorit, film, hingga buku yang kami sama-sama suka. Semakin sering kami terlibat dalam proyek bersama, semakin kami mengenal satu sama lain. Aku nggak nyangka kamu bisa serajin ini, Lik, ucapnya suatu kali saat kami lembur bersama. Aku menoleh sambil tersenyum. Aku juga nggak nyangka kamu nggak semanja kelihatannya. Dari candaan itu, entah bagaimana hubungan kami terus berkembang. Kami jadi sering pergi makan siang berdua, kadang pulang bareng, bahkan saling curhat soal keluarga masing-masing. Ninda sering mengeluhkan bagaimana orang tuanya terlalu mengatur semua sisi hidupnya, sedangkan aku hanya bisa tertawa getir saat menceritakan kehidupanku yang penuh usaha sejak lulus kuliah. Ayahku pengen aku nikah sama anak temannya. Semua udah diatur kayak aku boneka, keluhnya suatu malam saat kami makan di warung tenda. Jauh dari suasana elit yang biasa ia jalani. Aku hanya diam, tidak tahu harus memberi saran apa. Tapi di balik itu, aku mulai sadar. Hatiku semakin dekat dengannya. Perbedaan kami sangat besar. Aku hanya anak tukang servis elektronik di kampung. Gajiku pas-pasan, tinggal di kos petak dekat stasiun. Sementara Ninda, setiap akhir pekan bisa terbang ke Bali hanya untuk menenangkan diri. Tapi anehnya, dia tidak pernah merasa gengsi atau merendahkanku. Justru di hadapanku, dia bisa jadi dirinya sendiri. Hubungan kami akhirnya resmi saat aku memberanikan diri menyatakan perasaan. Reaksinya waktu itu cukup mengejutkan. Aku juga suka kamu, Lik. Tapi kamu yakin mau melangkah sejauh ini? Tanyanya. Pelan, matanya menatapku tajam. Aku yakin. Meski kita beda dunia, aku akan berjuang kalau kamu mau jalan bareng aku. Dari situlah semuanya dimulai. Rasa bahagia itu sempat membuatku melayang. Kami mulai berbicara soal masa depan, rencana menikah, dan tinggal di tempat sederhana. Tapi semua angan itu seketika berubah saat aku bertemu dengan keluarganya. Pernikahan memang soal 2 insan, tapi tak pernah lepas dari keluarga. Dan keluarga Ninda, mereka bukan hanya kaya. Mereka terpandang, punya jabatan, punya pengaruh. Dari awal, aku tahu mereka tidak akan langsung menerimaku. Tapi tidak kusangka sambutannya akan sedingin itu. Pertemuan pertama di rumah keluarga Ninda membuatku berkeringat dingin. Rumah mereka seperti istana kecil, penuh ornamen emas dan marmer yang membuatku merasa tak layak melangkah di lantainya. Ibunya, Nyebor Lestari, menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan sorot tajam. Jadi kamu, Malik? Anak tukang servis elektronik? Itu? Tanyanya tanpa basa-basi.
Seolah nama bapakku bukan sebuah kehormatan. Aku hanya mengangguk pelan. Betul, Bu. Tak ada senyum, hanya desahan pelan dan lirikan sinis. Ayah Ninda lebih kalem, tapi jelas tidak menyembunyikan ketidaksetujuannya. Sejak pertemuan itu, semua kendali acara pernikahan diambil alih mereka. Aku nggak apa-apa, Lik. Biar mereka atur semuanya. Yang penting kita tetap nikah, kata Ninda, mencoba menenangkanku suatu malam. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia juga tertekan. Keluarganya mendesak agar pernikahan ini menjadi pernikahan kelas atas, mewah, besar, dan tentu saja penuh aturan. Aku mulai kehilangan kendali atas rencana kami sendiri. Setiap kali aku ingin menyarankan hal sederhana, mereka selalu mengabaikannya. Baju pengantin nanti dari desainer langganan Mama ya, bukan dari tempat yang kamu rekomendasikan itu, kata Nyimer Lestari pada Ninda, sambil melirikku dengan senyum tipis. Aku hanya bisa mengangguk, walau dalam hati rasanya seperti tertampar. Tidak sekali dua kali aku merasa seperti tamu di pesta hidupku sendiri. Persiapan pernikahan menjadi ajang pamer kekayaan keluarga Ninda. Mereka menyewa gedung termegah, catering dari hotel bintang 5, dan bahkan mengundang selebritas untuk tampil. Di tengah semua itu, aku merasa makin jauh dari Ninda. Kami jarang bicara seperti dulu. Setiap percakapan selalu seputar vendor, undangan, dekorasi. Semuanya diputuskan oleh ibunya. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Ninda masih jadi Ninda yang dulu, yang suka makan di warung kaki 5 dan tidak gengsi berteduh di halte? Namun aku terlalu mencintainya untuk mundur. Setiap kali aku merasa putus asa, aku teringat pada senyum pertamanya saat menyapaku di kantor. Aku yakin, di balik semua tekanan ini, dia juga sedang berjuang. Namun keraguan itu belum sempat kutuntaskan. Sebab beberapa hari kemudian, ibuku, Bu Maimunah, datang dari kampung untuk membantu persiapan pernikahan. Ia datang dengan membawa hasil kebunnya, pisang, singkong, dan keripik yang dibungkus rapi dalam plastik. Ibu tidak banyak mengeluh meski harus naik bus antar kota berjam-jam demi anak semata wayangnya. "Mak, nggak usah repot-repot bawa beginian," ucapku saat menjemput beliau di terminal, mencoba menahan rasa bersalah karena tahu ia menghemat ongkos demi bisa ke sini. Ibu tersenyum, wajahnya bersih meski mulai berkeriput. Namanya juga ibu, Lik. Kalau nggak bawain apa-apa buat anak, rasanya nggak tenang di jalan. Kami tiba di rumah Ninda yang megah. Aku sudah khawatir dari awal, tapi tetap berharap keluarga Ninda akan memperlakukan ibuku dengan hormat, walau hanya sebagai bentuk sopan, santun. Namun harapan itu segera hancur saat ibu masuk ke ruang tamu dan disambut langsung oleh Nyi Lestari. Ibu Ninda Bu Maimunah menyalami beliau dengan tangan dua, menunduk sopan, dan menyapa dengan logat khas kampung kami. "Assalamualaikum, Bu." "Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Saya Maimunah, ibunya Malik." "Nyarsti." Lestari menatap tangan ibu dengan enggan sebelum akhirnya menyentuhnya sekilas. Wajahnya tidak menyembunyikan ketidaksukaan. Matanya langsung melirik ke pakaian ibu, kain batik sederhana, atasan longgar berwarna hijau pudar, dan sandal jepit yang sudah usang. "Waalaikumsalam." "Oh, Ibu Malik, ya?" Jawabnya datar. Aku bisa melihat bagaimana ia menahan untuk tidak memutar bola matanya. Ninda datang tak lama kemudian, memberi salam, lalu mencoba mencairkan suasana. Tapi tidak lama setelah itu, Ibu Ninda mulai membuka komentar-komentar kecil yang menyakitkan. "Ibu tinggal di kampung ya? Wah, pasti udaranya masih segar dan belum tercemar. Tapi, ya begitulah ya. Kehidupan kota dan kampung memang beda banget." Ibu hanya tersenyum, tidak menyadari nada merendahkan dalam ucapannya. Tapi aku tahu, dan dadaku mulai sesak. "Maaf ya, Bu Maimunah. Saya ini memang agak perfeksionis. Jadi untuk acara nanti, kami ingin semuanya ditangani secara profesional. Kami sudah sewa wedding organizer yang biasa menangani pernikahan artis. Jadi ibu nggak perlu repot-repot bawa keripik atau makanan kampung. Di sini sudah cukup." Aku menelan ludah. Ingin rasanya langsung menyela, tapi kuputuskan memberi kesempatan ibuku menjawab. Dengan polosnya ibu berkata, "Saya nggak maksud apa-apa, Bu. Cuman bawa buat cemilan anak-anak di dapur."
Biar mereka juga bisa ngerasain yang alami, nggak semuanya dari toko. Nih. Lestari tertawa pelan, sinis. Ah iya, makanan kampung. Mungkin nanti bisa buat oleh-oleh pembantu di rumah. Kata-katanya seperti cambuk di wajahku. Aku menoleh ke ibu, yang mulai mengecilkan senyumannya. Matanya mencari-cari arah pandang ke tempat lain. Tangannya yang kasar menggenggam ujung kerudung, berusaha tetap tenang. Aku tahu ibu merasa asing di rumah sebesar ini, tapi ia tetap bertahan, meski hatinya mungkin sedang runtuh. Ibu capek, Ma? Istirahat dulu yuk, biar nanti kita lanjut ngobrolnya, kataku, mencoba menyelamatkan situasi. Namun sebelum ibu berdiri, Nyan Lestari kembali bicara. Oh ya Malik, tolong pastikan ibumu pakai baju yang sesuai nanti saat acara lamaran. Kita sudah sepakat semua keluarga harus pakai batik seragam yang saya pilih. Saya takut. Ya, takut nanti kontras sendiri di pelaminan. Kata-kata itu menusuk. Tidak ada kata tolong, tidak ada nada sopan. Hanya perintah halus yang terasa seperti ejekan. Aku menatap Ninda, berharap ia menyela. Tapi Ninda hanya menunduk, wajahnya tegang. Ia tahu ibunya berlebihan, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Iya, Bu. Nanti saya bantu carikan baju buat ibu, jawabku, menahan amarah yang menumpuk. Setelah semua percakapan itu, aku dan ibu masuk ke kamar tamu. Ibu tidak bicara apa-apa. Ia hanya duduk di tepi ranjang, membuka tas kainnya, dan memandangi bungkusan keripik yang tadi sempat hendak ia berikan. Mak, enggak apa-apa? Tanyaku akhirnya. Ibu mengangguk, tapi senyumnya pudar. Enggak apa-apa, Lik. Mak ngerti. Orang kota beda, tapi Mak seneng kamu bisa nikah sama anak orang terpandang. Semoga hidupmu nanti lebih baik dari Mak. Perkataan itu membuat hatiku retak. Ibu tidak tahu bahwa setiap ucapan Nin Lestari adalah silet yang menoreh harga diri kami perlahan-lahan. Esok harinya, Bu Maimunah tetap bangun pagi dan membantu di dapur. Ia memasak dengan hati-hati, mencoba menyesuaikan diri. Tapi para asisten, rumah tangga di rumah itu pun mulai memperlakukannya seperti orang tak penting. Ada yang membiarkan panci panas di dekat tangannya, ada pula yang melontarkan gurauan tidak sopan soal logat bicaranya. Saat ku dengar semua itu, aku tak bisa lagi diam. Aku bicara baik-baik pada Ninda. Nin, aku mohon, kasih tahu ibumu. Jangan perlakukan ibuku kayak pembantu. Ninda tampak tersinggung. Kamu tahu, aku juga serba salah di sini. Mama memang keras, tapi kamu juga jangan bawa semuanya ke hati. Ninda, itu ibuku. Ibuku yang ngelahirin dan besarin aku dengan keringatnya sendiri. Dia bukan beban di acara ini. Dan aku juga bukan anak kecil yang bisa melawan ibuku seenaknya. Lik, aku terdiam. Untuk pertama kalinya kami beradu suara. Saat itu aku sadar, cinta saja tak cukup. Perbedaan kami terlalu dalam. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga cara menghargai sesama manusia. Dan malam itu, sebelum tidur, ibuku berkata dengan suara pelan, Mak nggak pernah minta banyak, Lik. Mak cuma pengen lihat kamu bahagia. Tapi, kalau caranya harus begini, Mak nggak tahu kamu beneran bahagia apa enggak. Aku menahan semuanya, berharap badai ini hanya akan datang sementara. Kupikir, setelah menikah, semuanya akan membaik. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Namun nyatanya, badai itu belum usai. Bahkan justru semakin kencang. Beberapa hari setelah acara lamaran digelar dengan mewah, yang lebih menyerupai perayaan keluarga Ninda ketimbang dua keluarga yang bersatu, aku diajak bertemu oleh ayah Ninda dan juga Nin Lestari. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja besar milik ayahnya di lantai atas rumah mereka. Meja besar dari kayu jati, lukisan abstrak mahal, dan aroma parfum ruangan yang terlalu menusuk membuatku merasa asing sejak pertama masuk. Duduklah Malik, ucap Pak Anwar, ayah Ninda. Nada suaranya tenang, tapi berjarak. Seperti direktur kepada karyawannya, bukan kepada calon menantu. Aku duduk, masih tak tahu apa yang akan dibahas. Tapi perasaanku tak enak sejak semalam saat Ninda mengatakan, Papa ingin bicara soal teknis setelah pernikahan nanti. Teknis? Aku belum sempat bertanya lebih jauh karena Ninda langsung mengalihkan pembicaraan. Pak Anwar membuka map kuning di hadapannya, lalu melirikku sebentar. Kami tahu kamu anak baik, Malik.
Latar belakangmu memang jauh berbeda, tapi kamu sudah cukup berusaha menyesuaikan diri. Ninda juga tampaknya bahagia denganmu. Aku hanya mengangguk. Terima kasih, Pak. Nai. Lestari duduk di samping suaminya, menyilangkan kaki dan menyambung cepat. Dan justru karena kami tahu kamu berasal dari keluarga sederhana, kami merasa perlu menyampaikan beberapa hal agar kehidupan rumah tangga kalian nanti berjalan lancar. Aku diam, hanya menunggu, dan kalimat berikutnya adalah seperti palu godam ke dadaku. Setelah kalian menikah, kami ingin keluarga dari pihakmu tidak terlalu sering datang ke rumah. Bukan berarti kami melarang, tapi alangkah baiknya kalau kunjungan itu dibatasi. Mungkin cukup saat hari raya atau acara keluarga besar saja. Aku mengangkat kepala perlahan, mencoba memastikan apakah aku tidak salah dengar. Tapi wajah mereka tidak menyiratkan candaan. Ini serius, sangat serius. Maaf, maksudnya bagaimana, Bu? Kenapa harus dibatasi? Tanyaku hati-hati. Nih, Lestari tertawa kecil, tapi dingin. Begini Malik, Ninda akan tinggal di rumah ini dulu. Janet telah menikah. Kamu pun akan ikut tinggal di sini sementara waktu sampai rumah baru kalian selesai direnovasi. Kami hanya ingin suasana rumah tetap kondusif. Tidak terlalu ramai. Temu dari keluarga kamu ya, bagaimanapun juga. Kami tidak terbiasa dengan gaya mereka yang terlalu sederhana. Kami tidak mau tetangga atau kolega kami menilai macam-macam. Aku terdiam, tidak tahu harus bicara apa. Pak Anwar menambahkan, kami tidak bermaksud menyinggung. Tapi kamu tahu sendiri, di lingkungan seperti ini semuanya serba sensitif. Reputasi keluarga itu penting, Malik. Apalagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Perasaan sesak mulai naik ke dada. Mereka membicarakan keluargaku seolah seperti orang asing yang membawa aib. Mak, saya belum tahu soal ini, ujarku perlahan. Lestari langsung menggeleng. Dan sebaiknya tetap begitu. Tidak perlu diberitahu. Nanti kalau dia ingin datang dan tidak kami undang, kamu bisa jelaskan baik-baik. Kami hanya ingin menjaga keadaan tetap tenang. Dan kamu sudah dewasa, Malik. Kamu harus tahu, kadang cinta saja tidak cukup. Harus disertai kompromi dan pengorbanan, ujar Pak Anwar sambil menutup mapnya. Aku berdiri pelan. Baik, Pak. Saya izin dulu. Aku turun dari lantai atas dengan kepala penuh kabut. Ninda menyambutku di ruang tamu. Gimana? Papa Mama ngomong apa? Aku menatapnya. Kamu tahu isi pembicaraan mereka? Wajah Ninda berubah gugup. Ia menunduk. Aku dengar sedikit, tapi aku pikir kamu bisa memahaminya. Mereka cuma ingin yang terbaik untuk kita. Dengan cara menjauhkan keluargaku dari hidupku, suaraku naik sedikit, tapi ku tahan. Bukan menjauhkan, Malik. Hanya membatasi. Kamu tahu sendiri kan? Mak kamu kadang nggak cocok sama mama. Daripada nanti ribut terus, mending dibatasi sejak awal. Aku menggeleng pelan, kecewa. Kamu berubah, Nin. Dulu kamu selalu bilang keluargaku sederhana tapi hangat. Sekarang kamu bahkan nggak bisa melindungi ibuku dari sikap orang tuamu. Bukan begitu, Malik. Aku juga serba salah. Tapi aku cinta kamu. Aku ingin kita tetap lanjut. Tolong, jangan besar-besarkan ini, ujarnya sambil meraih tanganku. Aku diam. Tangan itu hangat, tapi hatiku beku. Aku tahu, aku masih mencintainya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa cinta ini berdiri di atas pijakan yang rapuh. Malamnya, aku pulang ke kontrakan tempat aku biasa tinggal. Di sana, ibuku menungguku dengan senyum lelah. Di atas meja kecil, ia sedang menyiapkan beberapa undangan, tambahan yang ia tulis tangan sendiri. Katanya, buat teman-teman pengajian di kampung yang tidak sempat tercantum di undangan cetak. Mak nulis ini satu-satu, Lik. Biar lebih terasa personal. Nanti Mak antar ke kampung lagi akhir pekan ini ya. Aku hanya mengangguk. Tidak sanggup bicara. Hatiku remuk. Aku duduk di dekat ibu, memandangi tulisan tangannya yang mulai goyah dimakan usia. Ia masih tersenyum. Tidak tahu bahwa akan ada batas tak kasat mata yang ditetapkan untuknya setelah pernikahan nanti. Batas yang tak pantas, tapi mereka anggap perlu. Dan malam itu, saat Bu Maimunah mengelus lenganku dengan lembut dan berkata, Mak, senang kamu nikah sama perempuan baik, Lik.
Aku hanya bisa menahan air mata. Karena yang tidak ibu tahu adalah dunia yang sedang kualami ini mungkin terlalu kejam untuk orang sebaik dirinya. Dan kejamnya dunia itu tidak berhenti sampai di situ. 3 hari sebelum hari pernikahan kami, aku kembali dipanggil ke rumah Ninda. Awalnya kupikir ini tentang teknis acara atau pembagian rundown. Tapi ketika aku tiba di sana, yang menungguku bukan wedding organizer atau Ninda. Yang menyambutku adalah seorang pria paruh baya berpakaian rapi dengan jas abu-abu dan map hitam di tangannya. Ia berdiri di ruang tamu, tampak sudah lama menunggu. Pak Anwar datang tak lama kemudian dan memperkenalkan pria itu sebagai kuasa hukum keluarga mereka. Namanya Pak Aditya, dari kantor hukum langganan kami, katanya ringan, seolah sedang mengenalkan tukang kebun baru. Aku langsung merasa asing. Tegang. Tenang saja Malik, lanjut Pak Anwar sambil menyodorkan senyum tipis. Kami hanya ingin memastikan semuanya aman sebelum pernikahan. Standar kok, hanya dokumen administratif saja. Pak Aditya membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang dijepit rapi. Di bagian atas tercetak tebal judul, Perjanjian Pranikah Dadaku. Terasa sesak seketika. Ini maksudnya apa ya Pak? Tanyaku. Berusaha tetap tenang. Kamu jangan tegang begitu. Ini prosedur biasa dalam keluarga kami. Apalagi Ninda punya sejumlah aset atas namanya. Rumah, mobil, saham dari kakeknya. Perjanjian ini hanya bentuk perlindungan saja, supaya tidak tercampur dengan harta bersama nanti, ujar Pak Anwar sambil duduk santai di sofa. Aku menatap kertas itu. Di dalamnya tertulis banyak hal dengan bahasa hukum yang rumit. Banyak istilah yang asing. Pak Aditya menjelaskan sepintas, katanya tidak akan mempengaruhi kehidupan kami, hanya soal administrasi. Kalau kamu tidak berniat macam-macam, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, ucap Pak Anwar. Nadanya menekan tapi tersamar. Aku menarik napas panjang. Perjanjian ini memang tidak menyebutkan kata-kata kasar. Tapi seluruh isinya seperti pagar tinggi yang dibangun di sekeliling Ninda, dan aku tidak boleh melewatinya. Ini perlu ditandatangani sekarang ya? Tanyaku perlahan. Lebih cepat lebih baik. Lagi pula ini tidak akan mengganggu hak dan kewajibanmu sebagai suami. Kami cuma ingin aset keluarga tetap terjaga, jawab Pak Anwar. Masih dengan nada santai, aku melirik Pak Aditya yang sudah menunjuk bagian akhir dokumen. Tempat tanda tangan dan nama lengkapku sudah diketik rapi. Sementara itu, Ninda tidak ada di rumah saat itu. Kata mereka, dia sedang ke salon mencoba make up final untuk akad. Aku tidak punya waktu membaca semua isi dokumen. Kalaupun ku baca, aku tak yakin bisa memahami seluruh istilah hukum yang tertera. Tapi di hadapan Pak Anwar dan di bawah tekanan situasi, aku seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak memberiku pilihan. Aku memandangi pena di atas meja. Apakah aku harus menolak? Tapi bagaimana nanti reaksi mereka? Bagaimana dengan pernikahan kami? Bagaimana dengan wajah ibu yang setiap malam tersenyum dalam lelahnya, berharap aku benar-benar akan bahagia dengan perempuan pilihanku? Aku memejamkan mata sesaat, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menandatangani dokumen itu. Saat kutulis namaku, aku merasa seperti sedang meninggalkan sesuatu, harga diriku, mungkin. Atau setidaknya, kebebasan untuk berdiri sejajar dengan keluarga ini. Setelah selesai, Pak, Aditya tersenyum kecil, lalu menyimpan kembali semua dokumen ke dalam map. Terima kasih, Malik. Kamu benar-benar calon menantu yang pengertian, ujar Pak Anwar sambil menepuk bahuku. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara apa-apa. Ketika aku pulang sore itu, langit tampak mendung. Angin bertiup dingin, seolah ikut menyerap semua kebahagiaan yang tersisa dalam hatiku. Mark menyambutku di dapur kecil rumah kontrakan kami. Ia sedang mengaduk adonan kue, katanya untuk disuguhkan saat keluarga Ninda datang pas akad nanti. Mark belajar dari video, Lik. Kue keju ini kayaknya cocok buat orang-orang kota, katanya ceria. Aku tersenyum kecil, lalu duduk di kursi kayu di sudut dapur. Capek, Mak? Capek dikit, tapi hati senang. Anak Mak bentar lagi jadi pengantin. Mak cuma bisa bantu semampunya.
Aku memandang wajahnya lama. Ingin rasanya ku bilang semuanya. Bahwa di belakang semua kemegahan pernikahan ini, ada kesepakatan. Sepihak yang aku sendiri tidak pahami. Bahwa keluarga calon menantunya membatasinya bahkan sebelum akad terucap. Tapi bibirku tetap bungkam. Biarlah aku yang menanggung semuanya. Selama Mark bisa tetap tersenyum di hari pernikahanku, aku rela. Karena yang aku tahu, perjuangan cinta tidak selalu tentang kemenangan. Kadang, cinta hanya soal bertahan di tengah luka, dengan harapan bahwa semuanya akan sepadan pada akhirnya. Dan malam itu, ketika aku terbaring di kamar sempit yang sebentar lagi akan kutinggalkan, aku menatap langit-langit dengan dada penuh beban. Aku tak tahu apakah keputusanku menandatangani dokumen itu adalah pilihan terbaik. Tapi aku yakin satu hal. Cinta pada Ninda masih cukup besar untuk membuatku terus maju, meski harus menelan pahitnya kenyataan. Begitulah yang kupikirkan semalam. Tapi pagi harinya, segalanya berubah. Bukan karena aku yang membuka luka, melainkan karena seseorang yang tak sengaja melihatnya, ibuku sendiri. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Bu Maimunah mulai beres-beres kamar. Hari pernikahan tinggal beberapa jam lagi. Rumah kontrakan kecil kami dipenuhi suara-suara tetangga yang sibuk membantu. Suara ibu-ibu menanak nasi di dapur depan, tawa anak-anak yang mondar-mandir membawa bunga plastik, semua mengisi pagi dengan semangat. Tapi di balik kegembiraan itu, di sudut kamar, Bu Maimunah sedang menata tumpukan baju Malik ke dalam tas. Ia menemukan map coklat polos yang tergeletak di bawah tumpukan baju kemeja putih. Kemeja yang akan dikenakan Malik nanti saat akad nikah. Awalnya, ia hanya berniat memindahkannya ke meja. Tapi karena map itu terbuka sedikit, matanya menangkap judul cetak tebal di halaman depan. Perjanjian pranikah. Alis Bu Maimunah mengernyit. Ia bukan orang yang mengerti banyak soal hukum. Tapi nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya merasa ada yang janggal. Pelan-pelan ia duduk di atas kasur, membuka lembaran demi lembaran. Semakin banyak ia baca, semakin hancur hatinya. Ada kalimat yang menyebut bahwa seluruh aset tetap atas nama Ninda. Ada pasal yang menyatakan bahwa Malik tidak memiliki hak atas properti atau bisnis keluarga, bahkan jika sudah menikah. Ada bagian yang mengatur bahwa keluarga pihak laki-laki tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga, dan semua keputusan akan berada sepenuhnya di tangan Ninda dan keluarganya. Tangan Bu Maimunah gemetar. Napasnya tersendat. Ia terus membaca, meski huruf-huruf itu mulai kabur oleh air mata yang memenuhi matanya. Ya Allah, gumamnya lirih, hampir seperti bisikan dari hati yang remuk. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa anak semata wayangnya, yang telah dibesarkan dalam kekurangan, akan diperlakukan seperti ini. Ia merasa seolah Malik bukan akan menikah, tapi menyerahkan dirinya dalam sebuah ikatan yang timpang, bahkan menyakitkan. Tak ada satupun pasal yang berpihak pada Malik. Tak ada perlindungan, tak ada penghargaan, hanya perjanjian dingin yang menyamar sebagai prosedur. Air matanya menetes jatuh ke atas halaman yang terbuka. Ia menutup map itu pelan, memeluknya ke dada, seolah ingin melindungi anaknya dari kenyataan yang begitu pahit. Dan saat itulah Malik masuk ke kamar. Ia membawa sepatu hitam yang baru dibelinya kemarin. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat ibunya, duduk dengan tubuh membungkuk, memeluk map coklat yang sangat ia kenal. Mata Malik membelalak. "Mak!" Bu Maimunah mendongak perlahan. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata yang belum sempat ia seka. "Ini apa, Lik?" Tanyanya dengan suara serak, pelan, tapi sangat dalam. "Ini maksudnya apa, Malik?" Malik berdiri kaku. Tak bisa langsung menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Mak enggak ngerti semua kata-katanya, tapi Mak ngerti. "Maksudnya?" Lanjutnya, kini suaranya mulai bergetar. "Kenapa kamu enggak cerita, Lik? Kenapa kamu tanda tanganin ini sendirian?" Malik mendekat, lalu duduk di hadapan ibunya. "Aku enggak mau Mak khawatir," bisiknya. "Khawatir?" Bu Maimunah menggeleng pelan, napasnya tersengal. "Mak lebih hancur karena kamu sembunyikan ini. Mak, aku masih cinta sama Ninda. Aku yakin dia nggak bermaksud jahat. Ini cuma prosedur dari keluarganya. Aku masih bisa jalani ini."
Jalani dengan apa? Dengan harga dirimu diinjak begitu? Suara Bu Maimunah mulai meninggi. Ia meremas. Map itu erat. Apa kamu sadar mereka sudah mengatur semuanya? Bahkan keluarga kamu pun mereka batasi. Malik tertunduk. Aku cuma nggak ingin semuanya batal. Aku sudah terlalu jauh, Mak. Hening sejenak. Yang terdengar hanya suara ayam tetangga dan denting piring dari dapur. Lalu Bu Maimunah bicara lagi. Kali ini lebih tenang. Tapi luka di suaranya masih sangat terasa. Dari dulu kita memang nggak punya apa-apa, Malik. Tapi kita selalu punya harga diri, selalu punya martabat. Dan hari ini, kamu kasih semuanya ke orang yang bahkan belum resmi jadi istrimu. Malik mendongak, matanya berkaca-kaca. Jadi Mak mau aku batalin pernikahan ini? Bu Maimunah menggeleng pelan. Mak nggak pernah larang kamu bahagia. Tapi kalau jalan menuju bahagia harus membuat kamu buang semua jati diri, Mak rela kamu nggak jadi nikah hari ini. Malik terdiam. Hatiku berkecamuk. Di satu sisi, aku tahu betul jalan ini penuh luka. Tapi aku juga tahu aku mencintai Ninda dengan seluruh kekacauannya. Dan aku juga tahu, aku tidak ingin mengecewakan ibuku yang telah mengorbankan begitu banyak. Aku menatap wajah ibuku. Wajah yang mulai menua, yang garis-garisnya menceritakan puluhan tahun perjuangan dan doa. Mak, ucapku pelan, beri aku waktu. Aku akan bicara ke Ninda. Aku akan jujur sama dia, dan kalau dia tetap tidak bisa berdiri bersamaku tanpa syarat, mungkin aku memang harus berhenti di sini. Bu Maimunah mengangguk pelan. Ia tidak membalas. Ia hanya memelukku, erat sekali. Seolah takut jika ia melepas pelukan itu, aku akan kembali menghilang ke dunia yang bukan untukku. Tenda megah, kursi berlapis kain satin, tamu undangan yang duduk rapi menunggu, semua tampak seperti mimpi yang sebentar lagi akan jadi kenyataan. Tapi aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Hatiku berdebar bukan karena bahagia, tapi karena takut dan penuh luka. 1 jam sebelum akad dimulai, para tamu sudah mulai berdatangan. Musik lembut terdengar dari pengeras suara, dan senyum cantik Ninda yang mengenakan kebaya emas menghiasi halaman rumah besar keluarganya. Ayah dan ibunya duduk di barisan depan, menunggu momen sakral. Namun, tanpa diduga, ibu melangkah ke tengah, keramaian. Matanya tajam, wajahnya basah oleh air mata yang membakar jiwa. Suara ibu bergetar, tapi ia kuat berdiri di sana. Maaf, teman-teman dan keluarga yang terhormat, suara ibu menggelegar, memotong musik yang tengah mengalun. Semua tamu terdiam, mata tertuju padanya. Aku, Maimunah, ibu dari Malik, ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kepanikan mulai merayap. Ninda tampak bingung, bibirnya bergetar. Ayahnya segera berdiri, hendak menghentikan ibu. Tapi ibu tak mau berhenti. Aku tahu banyak. Dari kalian mungkin sudah menyiapkan kata-kata indah untuk hari ini, doa dan harapan. Tapi aku tak bisa diam lagi. Ibu membuka map coklat yang tadi kuberitahu kepadanya dan mengeluarkan dokumen perjanjian pranikah yang telah kububuhi tanda tangan. Dengan suara lantang dan tegas, ibu mulai membacakan bagian paling penting di dokumen itu. Calon pengantin pria dilarang berhubungan dengan keluarga setelah sah menjadi suami. Tolong dengarkan, ia teriak, menahan air matanya. Apa maksudnya ini? Apakah aku harus menghilang dari hidup anakku? Apakah aku dianggap musuh yang harus dijauhkan? Apakah ini yang disebut keluarga? Keluarga yang membatasi, yang memisahkan, yang menghina. Teriakan ibu menggema di seluruh halaman. Suasana yang tadinya hangat dan riang berubah menjadi penuh ketegangan dan keheningan yang menusuk. Ninda berdiri, wajahnya pucat. "Ibu, tolong hentikan," katanya dengan suara bergetar. "Ini urusan keluarga kami," ibu membalas. "Bukan, urusan keluarga saja, Ninda. Ini menyangkut hidup dan hati anakku. Bagaimana mungkin aku rela anakku diperlakukan seperti ini? Aku tahu kau dari keluarga terpandang dan kaya, tapi itu bukan alasan untuk menginjak harga diri kami." Pak Anwar, ayah Ninda, maju dengan wajah merah padam. "Bu Maimunah, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara masalah seperti ini.
Pernikahan harus berjalan lancar, jangan buat keributan. Aku tidak membuat keributan, ibu menjawab tajam. Aku hanya bicara kebenaran, dan kebenaran ini harus diketahui semua orang. Ninda mulai menangis, menutupi wajahnya dengan tangan. Malik, katakan sesuatu, serunya dengan panik. Aku berdiri, menggenggam tangan ibu yang mulai lemas. Ibu benar, kataku pelan tapi pasti. Aku memang tanda tangani perjanjian itu, tanpa membaca seluruhnya. Aku bodoh, dan aku ingin menikahi Ninda dengan tulus, tapi aku tidak mau kehilangan keluargaku. Kalau menikah berarti aku harus memutuskan hubungan dengan ibu dan keluarga, maka aku memilih untuk berdiri di sisi. Aku menatap mata ibu yang penuh haru. Semua mata terbelalak, beberapa tamu mulai berbisik. Suasana semakin tegang. Bagaimana kamu bisa setuju dengan perjanjian seperti itu, Malik? Suara Ninda penuh kecewa. Apa kamu tidak peduli dengan keluargaku? Bagaimana aku bisa peduli jika aku sendiri dihalangi menjaga keluargaku? Aku membalas dengan suara yang mulai meninggi. Ibuku menarik napas panjang dan melanjutkan dengan suara yang mulai tenang tapi tegas. Anakku bukanlah boneka yang bisa diatur sesuka hati. Ia berhak memilih siapa yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Aku di sini bukan untuk menghalangi kebahagiaannya, tapi untuk melindungi haknya sebagai anak dan suami. Pak Anwar menatap kami dengan marah. Kalau begitu, kamu membatalkan pernikahan ini? Aku mengangguk. Ya, saya batalkan. Dengan berat hati, tapi aku tidak mau menikah dengan ikatan yang memisahkan aku dari keluargaku sendiri. Tangis Ninda pecah semakin keras, namun aku berdiri tegap di samping ibu. Aku tahu aku harus memilih. Aku memilih cinta yang tulus tanpa syarat, bukan cinta yang dibungkus dengan peraturan yang memenjarakan. Beberapa tamu mulai berdiri dan berbisik, beberapa wajah tampak kecewa. Tapi ada juga yang memberi dukungan kecil dengan tatapan penuh simpati. Aku mengangkat tangan untuk meminta perhatian. Aku minta maaf pada semua yang hadir hari ini. Aku tidak ingin mengecewakan kalian, tapi aku juga harus jujur pada diri sendiri dan keluargaku. Ibuku merangkulku erat. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal dari perjuangan kita. Kalimat itu terus berputar di kepala, tapi kenyataannya, perjuangan kami ternyata baru saja dimulai, dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Setelah ibu dan aku membatalkan akad nikah yang sudah dinanti banyak orang, suasana berubah drastis. Para tamu yang tadinya duduk rapi penuh harap, perlahan-lahan berdiri dan pergi dengan wajah muram. Bisik-bisik kecewa dan tatapan tak percaya memenuhi halaman rumah keluarga Ninda. Aku berdiri di dekat ibu, menatap kepergian mereka satu persatu. Suara langkah kaki yang menjauh bagai dentuman berat di telinga. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam momen dramatis tadi. Aku tahu, dalam hitungan menit, video itu akan beredar luas. Dan memang benar. Tak sampai sejam, ponselku bergetar. Tiada henti, pesan masuk, telepon, notifikasi media sosial. Aku berusaha mengabaikan semua itu, tapi tak mungkin. Salah satu video yang beredar memperlihatkan ibu membaca isi perjanjian di depan tamu. Suara ibu yang lantang dan wajahku yang tegas saat membatalkan pernikahan membuat banyak orang ikut bersimpati, tapi juga menimbulkan kontroversi. Kamu harusnya diam saja, Malik. Suara Ninda muncul lewat telepon. Sekarang keluarga kami yang malu, aku juga yang jadi bahan omongan. Aku menahan napas, mencoba menjelaskan. Aku tak bisa pura-pura bahagia kalau hati kami disakiti seperti ini. Tapi dia sudah mematikan telepon. Keluarga Ninda tidak tinggal diam. Ayahnya yang biasanya tegas, kini terlihat pucat dan gelisah. Telepon berdering terus-menerus di ruang kerjanya. Apa maksud kalian memutuskan kontrak bisnis cuma karena masalah keluarga? Bentaknya ke salah satu bawahannya yang melapor. Namun kenyataan berkata lain. Sejumlah rekan bisnis mulai menarik diri. Kabar soal pernikahan yang gagal dan alasan dibaliknya tersebar luas, membuat citra keluarga mereka runtuh. Mereka terlalu sombong dan menganggap remeh, kata salah satu kolega ayah Ninda kepada wartawan yang mencoba wawancara. Ini akibatnya kalau terlalu egois. Ibu Ninda pun tidak lepas dari sorotan.
Dalam rapat keluarga, dia mengungkapkan kemarahannya dengan suara meninggi. Apa maksud Ibu Maimunah mencampuri urusan kami? Apakah dia sengaja ingin mempermalukan keluarga ini di depan umum? Ibuku tetap tenang. Aku hanya ingin melindungi anakku. Bukankah keluarga itu seharusnya saling mendukung, bukan memisahkan? Pertengkaran verbal di antara mereka semakin memanas. Aku yang melihat dari jauh merasa terjebak di tengah badai. Malik, kau telah membuat aib besar. Suara Ibu Ninda yang penuh amarah menembus ruang tamu. Apa kau pikir kau bisa memutuskan semuanya sendiri? Aku membalas. Aku memilih kejujuran daripada kebohongan. Semua semakin rumit. Lingkungan sosial mulai menghindari keluarga Ninda. Undangan acara mereka dibatalkan satu persatu. Teman-teman yang dulu dekat sekarang menghindar. Ibuku sendiri merasakan perubahan itu. Dafacan disapur dengan tatapan sinis. Di masjid bisik-bisik orang membuatnya menunduk sedih. Tapi dia tetap tegar, berusaha kuat demi aku. Sementara aku dihantui perasaan campur aduk. Cinta kepada Ninda masih ada, tapi sakit hati dan kekecewaan menyelimuti. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang terus memunculkan notifikasi negatif. Pesan dari sahabatku, Malik, kau kuat ya? Aku lihat videomu, jangan patah semangat. Aku balas singkat, terima kasih, aku harus kuat. Keluarga Ninda yang dulu aku anggap sakral dan penuh harapan, kini berubah menjadi medan perang. Aku bertanya-tanya apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus berhadapan dengan dinding kebencian? Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur. Aku harus terus berjalan, demi ibu, demi diriku, dan demi cinta yang tulus tanpa syarat. Karena cinta yang benar tak pernah menyakitkan keluarga. Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa dingin yang menusuk tulang. Dan aku, Malik, berdiri di tengah badai yang kutahu akan mengubah hidupku selamanya. Namun, di sisi lain rumah besar yang dulu kubayangkan sebagai tempat berlindung, Ninda merasakan dunia runtuh di bawah kakinya. Keluarga yang selama ini jadi kebanggaannya, teman-teman yang ia anggap sahabat, bahkan masa depan yang ia impikan. Bersama Malik kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Ninda duduk termenung di kamarnya yang mewah, menatap kosong keluar jendela. Air matanya tak henti jatuh, tapi bukan karena penyesalan. Ia merasa hancur dan malu. Malu karena semua orang membicarakan kegagalan pernikahannya, malu karena semua ini terjadi bukan atas kehendaknya sendiri. Ini semua salah Maimunah. Suaranya bergetar saat ia melampiaskan kemarahannya sendirian. Ibu Malik, kenapa harus dia yang menghancurkan segalanya? Ia mengulang kalimat itu berulang kali, seolah dengan mengucapkannya, beban di hatinya akan berkurang. Namun semakin ia mengulang, ia semakin tenggelam dalam kemarahan dan kebencian. Keesokan harinya, suasana di rumah Ninda sama tegangnya seperti badai yang melanda hati Malik. Ibu Ninda tidak berhenti meluapkan kemarahannya pada Bu Maimunah. Dia itu pembantu murahan, berani-beraninya mengacak-acak rencana kami. Teriak Ibu Ninda sambil menunjuk foto Malik di meja ruang tamu. Dia sudah menghancurkan reputasi keluarga ini. Ayah Ninda yang biasanya tenang, kali ini ikut emosi. Kita harus mencari cara untuk mengembalikan harga diri keluarga. Jangan biarkan Malik dan ibunya ini menang begitu saja. Ninda mendengarkan semuanya dengan hati yang semakin berat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan yang dibangunnya selama berbulan-bulan hancur, begitu saja hanya karena keberanian seorang ibu pembantu. Mereka tidak pernah mengerti, bisik Ninda dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Di sisi lain, Malik yang sudah menerima kenyataan pahit itu, mencoba tetap kuat demi ibu dan dirinya sendiri. Tapi ia tahu, luka yang Ninda rasakan tidak mudah disembuhkan. Suatu sore, saat Ninda menghubunginya lewat telepon, suaranya terdengar dingin dan penuh amarah. Malik, aku tidak tahu apa yang membuatmu melakukan ini. Tapi kau harus tahu, aku merasa dihancurkan oleh ibumu. Dia sudah mengambil segalanya dariku. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan kesal sekaligus sedih. Ninda, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu.
Aku hanya ingin melindungi keluargaku, terutama ibu. Melindungi? Dengan membatalkan pernikahan kita di depan semua orang, dengan mempermalukan aku dan keluargaku, suaranya meninggi. Apa kau pikir aku bisa menerima semua ini begitu saja? Aku tahu ini sulit, jawabku pelan. Tapi aku berharap suatu saat kau bisa mengerti. Tapi Ninda sudah menutup telepon. Aku hanya bisa terpaku, menyadari betapa besar luka yang ia tanggung. Hari-hari berlalu, berita kegagalan pernikahan kami terus menyebar. Di sekolah anak-anak Ninda, teman-temannya mulai menghindari. Di lingkungan sosial keluarga, undangan yang dulu sering datang tiba-tiba berhenti. Ninda semakin terpuruk dalam kesedihan dan amarah. Ia merasa dunia memutarnya dalam lingkaran kehancuran yang tak berujung. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Ia menangis di kamar, memegang foto Malik dan dirinya yang dulu penuh senyum. Tapi semuanya sudah hilang. Ibunya mencoba menghiburnya dengan cara kasar. Hentikan menangis. Kita harus tunjukkan kalau kita lebih kuat dari mereka. Kita akan bangkit dan membalas semua ini. Tapi Ninda hanya bisa menunduk, merasa terjebak. Antara rasa malu dan marah yang membakar dadanya. Sementara itu, aku tahu aku harus bertahan melewati badai ini. Bukan hanya untukku, tapi untuk ibu yang telah berkorban begitu banyak. Cinta kami, yang dulu penuh harap, kini berubah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Namun aku percaya, cinta yang sejati bukanlah yang selalu indah. Kadang ia harus menghadapi kenyataan pahit, dan aku siap untuk itu. Aku hanya berharap suatu hari nanti, Ninda bisa melihat semuanya dengan hati yang lebih lapang. Namun kenyataannya, jarak dan waktu justru semakin memperkeruh keadaan. Setelah segala kekacauan yang terjadi, aku merasa lelah. Lelah menghadapi tatapan sinis, komentar pedas, kurakian Bia yang terasa semakin berat di pundak. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk pergi keluar kota, mencari ketenangan dan menjauh dari hiruk-pikuk yang semakin menghimpit. Sebelum keberangkatanku, aku mengemas beberapa barang keperluan dan menyampaikan niatku kepada ibu. Ibu, aku butuh waktu untuk sendiri. Menenangkan pikiran, kataku lirih. Ibuku mengangguk, menyadari bahwa aku sangat butuh ruang. Pergilah Malik, tapi jangan lupa, ibu selalu ada di sini, katanya lembut. Setelah itu aku berangkat. Kota kecil di pinggir pantai jadi pilihanku untuk sejenak menghilang dari segala tekanan. Di sana, udara segar dan suara ombak membuat pikiranku sedikit tenang. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Sementara aku berusaha memperbaiki diri, di rumah, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Ninda yang merasa dirinya menjadi korban, mulai melancarkan serangan baliknya dengan cara yang tak pernah aku duga. Dia menyebarkan fitnah bahwa ibu adalah sosok yang iri dan penuh kebencian. Aku tahu betul. Siapa Maimunah sebenarnya? Katanya pada beberapa kerabat dekat dan teman-teman sosialnya. Dia sengaja menciptakan drama agar Malik dan aku gagal menikah. Rumor ini menyebar dengan cepat, seperti api yang melahap dedaunan kering. Sosok ibu, yang selama ini dikenal baik dan penuh pengorbanan, kini menjadi bulan-bulanan fitnah. Beberapa tetangga dan kenalan yang dulu ramah mulai menjauh dan berbisik-bisik ketika ibu lewat. Apa benar Maimunah itu jahat? Membawa masalah dalam keluarga besar ini? Bisik mereka. Aku mendengar kabar itu dari ibu yang menangis di telepon. Ibu, jangan dengarkan mereka, kataku mencoba menenangkan. Tapi Malik, ini sulit. Orang-orang sudah percaya. Aku merasa dihina, disudutkan, suaranya pecah. Aku merasakan kesedihan yang mendalam. Rasa tidak berdaya dan kecewa karena kebohongan yang merajalela. Aku ingin membela ibu, tapi aku juga sadar, aku tidak bisa berbuat banyak dari jarak jauh. Aku hanya bisa berharap waktu akan membuktikan kebenaran. Namun yang membuatku lebih sedih, hubungan dengan Ninda semakin jauh. Setiap kali aku mencoba menghubunginya, suaranya dingin dan penuh sindiran. Kau lari seperti pengecut, katanya. Tidak berani menghadapi kenyataan. Aku membalas. Aku pergi untuk berpikir, bukan melarikan diri. Tapi dia tidak mau mendengar.
Kami semakin terpisah oleh jurang yang dibuat oleh rasa sakit dan kesalahpahaman. Di luar, angin pantai berhembus sejuk, tapi hatiku terasa panas membara. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada luka yang harus disembuhkan, ada kebenaran yang harus diperjuangkan. Namun di balik segala yang terjadi, sebuah bayangan gelap mulai menyelimuti kehidupan ibu. Beberapa hari setelah aku pergi, ibu mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Pesan-pesan itu penuh dengan ancaman dan kata-kata kasar yang membuat hatinya semakin terluka. Setiap malam, saat ibu hendak tidur, ponselnya bergetar dengan notifikasi pesan baru. Aku tidak pernah tahu siapa pengirimnya, tapi aku bisa merasakan betapa besar tekanan yang ibu rasakan. Pada suatu malam, ibu menghubungiku dengan suara gemetar. "Malik, aku takut," katanya pelan. Orang ini terus mengirim pesan mengancam. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencoba menenangkan. "Ibu, jangan khawatir. Aku akan coba cari tahu siapa yang mengirim pesan itu." Namun aku juga sadar, jarak membuatku sulit untuk langsung membantu. Di rumah, ibu mulai berjalan dengan waspada. Dia takut keluar sendirian, takut bertemu orang yang tak dikenal. Beberapa kali aku sarankan agar ibu meminta perlindungan dari pihak berdiri, tapi ibu menolak. "Ibu tidak mau memperkeruh keadaan," katanya. "Aku hanya ingin semuanya cepat selesai." Sementara itu, di balik semua itu, aku tahu siapa yang mengirim pesan-pesan itu. Ninda. Rasa sakit dan kemarahannya, yang tak terobati berubah menjadi kebencian yang ganas. Dia tidak mau menerima kegagalan dan penghinaan yang dialaminya, lalu memilih cara-cara kejam untuk membalas. Suatu malam, saat aku masih di luar kota, Bu Maimunah memberitahu aku bahwa beberapa malam terakhir ia merasa diikuti. "Malik, ibu merasa ada yang mengikutiku saat pulang dari pasar," katanya dengan suara tegang. Aku terdiam mendengar itu. Aku tahu ini sudah menjadi sesuatu yang serius. "Ibu, hati-hati ya. Kalau ibu merasa tidak aman, segera hubungi aku," kataku tegas. Namun ibu tetap bersikeras menjalani hari-harinya seperti biasa, meski dengan ketakutan yang menyelimutinya. Di malam berikutnya, ibu pulang dari pasar dengan hati-hati. Langkahnya pelan, matanya terus melirik ke belakang. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul di sudut jalan. Ibu mempercepat langkah, tapi bayangan itu juga semakin mendekat. Hatinya berdetak kencang. Ia tahu bukan sekadar bayangan biasa. Esok harinya ibu bercerita dengan suara bergetar. "Aku yakin itu Ninda, Malik. Dia diam-diam mengikutiku. Aku merasa seperti korban. Aku merasa perih mendengar itu. Apa yang dulu aku anggap cinta, kini berubah menjadi perang dingin yang penuh kebencian. Keluarga yang dulu penuh harap kini penuh dengan luka dan ketakutan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melindungi ibu dari segala bahaya." Malam itu, suasana rumah ibu berubah menjadi mencekam. Sekitar tengah malam, sebuah suara keras menggema memecah sunyi. Suara benturan benda keras yang memecahkan kaca jendela, lalu deru langkah cepat yang menjauh. Aku menerima telepon dari ibu dengan suara yang masih gemetar. "Malik." Rumah ibu dilempari batu, katanya terbata-bata. Aku terkejut dan segera bertanya, "Apa ibu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" "Alhamdulillah, ibu tidak terluka. Tapi kacanya pecah dan ada batu besar yang menghantam dinding depan rumah," ujarnya. Aku merasakan dadaku sesak. Ini bukan lagi sekadar ancaman lewat pesan atau bayangan di belakang ibu. Ini sudah menjadi serangan nyata yang mengancam keselamatan keluargaku. Keesokan harinya, aku mendapat kabar lain yang membuat hati semakin sakit. Motor milik ibu yang biasa dipakai ke pasar ditemukan dalam kondisi rusak parah. Ban kempis, spion pecah, dan bodi yang penuh goresan. "Ini ulah siapa, Malik?" Aku bertanya pada ibu saat telepon ibu hanya menghela napas panjang. Mungkin ini balasan karena ibu berani membuka suara. Aku ingin memarahinya, tapi aku tahu ibu memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. "Apa ibu tidak takut, Bu?" tanyaku dengan suara cemas. Ibu menjawab dengan tenang, "Malik, melaporkan hal ini tidak akan mengubah apa-apa.
Orang-orang itu cuma ingin membuat aku takut dan mundur. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tersentuh mendengar keteguhan hatinya. Kalau begitu, apa yang ibu lakukan sekarang? Tanyaku. Ibu menjawab, aku hanya memperbanyak doa. Berdoa agar semua ini segera berlalu dan kami diberi perlindungan. Doa ibu sangat kuat, Bu, kataku dengan penuh rasa hormat. Sejak kejadian itu, suasana rumah ibu menjadi lebih sunyi. Tetangga yang biasanya ramah mulai menghindar. Terlibat pada masalah. Namun ibu tetap teguh. Setiap pagi aku dengar suara azan dan doa yang mengalun dari rumahnya. Aku tahu, meskipun dihantam badai, ibu tidak akan gentar. Sementara itu, aku di kota lain, berusaha mengumpulkan kekuatan dan mencari jalan keluar. Aku ingin segera pulang dan melindungi ibu, namun situasi belum memungkinkan. Aku terus menghubungi ibu, memberikan semangat dan memastikan dia tetap kuat. Di sisi lain, aku juga memikirkan bagaimana caraku bisa membela keluarga ini. Hari itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Hatiku campur aduk antara rindu kepada keluarga dan kegelisahan atas apa yang menanti. Setelah berhari-hari berada jauh dari rumah, jauh dari ibu, dan semua kekacauan ini, aku tahu aku harus menghadapi semuanya secara langsung. Aku ingin bertemu Ninda, berbicara dari hati ke hati, dan meminta dia berhenti melakukan semua ini. Aku ingin meyakinkan dia bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku tidak pernah berniat menyakitinya. Sesampainya di rumah, aku merasakan atmosfer yang berat dan tegang. Wajah Ninda tampak dingin, matanya penuh dengan kemarahan dan luka yang dalam. Tanpa menunggu aku membuka mulut, dia langsung menembakkan kata-kata tajam. Kau baru pulang? Setelah pergi selama ini, meninggalkan aku sendiri dengan semua masalah ini? Suaranya bergetar oleh amarah dan kesedihan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Ninda, aku pergi untuk mencari ketenangan dan memikirkan semuanya. Aku tidak ingin membiarkan ibu menghadapi semua ini sendirian, dan aku juga butuh waktu untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi, kataku pelan. Tapi itu bukan alasan. Ninda membalas dengan suara yang hampir pecah. Aku merasa kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkannya. Aku merasa dikhianati. 2 kali. Aku tercengang. 2 kali dikhianati? Apa maksudnya? Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau malah pergi begitu saja. Apakah aku cuma sebuah rencana yang bisa kau buang begitu saja? Katanya sambil menatapku penuh luka. Hatiku remuk mendengar kata-katanya. Aku tahu Ninda terluka, tapi aku juga terluka. Aku hanya ingin dia tahu, aku tidak pernah berniat meninggalkannya. Aku tidak pernah ingin kau merasa seperti itu, Ninda. Aku mencintaimu, tapi kita harus selesaikan ini bersama, bukan dengan menyakiti satu sama lain, kataku dengan suara lirih. Namun Ninda menatapku penuh kebencian. Bagaimana aku bisa percaya lagi, Malik? Setelah semua yang terjadi, setelah pengkhianatan ibu dan perjanjian itu, katanya sambil menahan air mata. Aku merasa putus asa. Aku mencoba menggapai tangannya, tapi dia menarik diri. Berhenti, aku tidak mau mendengar alasanmu, katanya tegas. Aku tahu ini bukan hanya soal kata-kata, ini soal luka yang dalam, tentang rasa percaya yang hancur. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba tetap tenang. Dan berdekat. Aku datang bukan untuk bertengkar, Ninda. Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku mau kita coba memperbaiki semuanya. Namun Ninda hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini, Malik. Aku lelah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, katanya dengan suara yang rapuh. Suasana malam yang sepi membuat udara terasa dingin dan sunyi. Aku menerima telepon dari ibu yang suaranya terdengar lelah namun tetap tegar. Malik, ibu sudah pulang. Pengajian malam ini sangat menenangkan hati, katanya. Aku tersenyum lega, merasa ibu mulai menemukan kekuatan dari doa-doanya. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya diam-diam mengintai. Ninda, yang semakin gelap mata oleh amarah dan kebencian, memutuskan untuk mengikuti ibu pulang.
Ia mengendarai mobilnya dengan laju yang tidak biasa, penuh emosi yang membara. Aku menerima kabar dari tetangga bahwa Ninda terlihat mengikuti mobil ibu dari kejauhan. Aku segera berusaha menghubungi ibu, tapi tidak tersambung. Jantungku berdebar. Firasat buruk mulai menghantui pikiranku. Tak lama, kemudian telepon berdering. Suara panik dari tetangga membuatku hampir pingsan. "Pak Malik, terjadi kecelakaan di jalan depan rumah Ibu Maimunah. Mobil Ninda menabrak dari belakang." Aku langsung berlari ke tempat kejadian dengan hati penuh cemas. Sesampainya di sana, suasana sudah kacau. Orang-orang berkerumun, dan ibu terbaring di atas jalan dengan darah mengalir dari kepala dan tubuhnya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Aku berlutut di samping ibu, menggenggam tangannya dengan erat. "Apa ibu baik-baik saja, Bu? Tolong kuat ya, Ibu." Aku berbisik dengan suara bergetar. Ninda berdiri di dekat mobilnya. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan, tapi juga ada amarah yang belum padam. "Kenapa, Ninda? Kenapa harus seperti ini?" Aku bertanya dengan suara yang sulit dikendalikan. Ninda menunduk, tak mampu menjawab. "Ini semua salahmu, Ninda. Kenapa kau sampai tega melakukan ini pada ibu?" Suara tetangga lain terdengar memarahi. Ninda mulai menangis, air matanya bercampur dengan ketakutan. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin menakut-nakuti, tapi aku kehilangan kendali," katanya dengan suara yang bergetar. Aku merasa campur aduk antara marah dan sedih. Aku ingin menghajarnya, tapi melihat betapa rapuhnya dia sekarang, aku hanya bisa diam. Ibu segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi ibu sangat serius, dan dia masuk masa koma akibat benturan keras di kepala. Aku duduk di ruang tunggu dengan hati penuh harap dan ketakutan. Ninda duduk tak jauh dariku, masih menangis tanpa henti. "Apa yang harus kulakukan sekarang, Malik?" Suaranya lirih. Aku menatapnya, mencoba menenangkan dirinya dan diriku sendiri. "Kita tunggu kabar dari dokter. Tapi yang terpenting, kau harus belajar bertanggung jawab atas apa yang terjadi," kataku tegas. Malam itu, semuanya terasa hancur. Bu Maimunah kini koma. Dokter mengatakan bahwa kondisi ibu sangat serius dan harus dirawat secara intensif di ruang ICU. Setiap hari aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang tenang, namun rapuh. Hatiku hancur melihatnya seperti itu. Kepalaku penuh dengan ribuan pertanyaan dan kekhawatiran. Di luar rumah sakit, keadaan juga tidak kalah kacau. Kabar tentang kecelakaan yang dilakukan Ninda menyebar cepat ke media sosial dan berbagai pemberitaan. Berita tentang perjanjian pranikah yang rahasia, pengkhianatan keluarga Ninda, hingga aksi brutalnya terhadap ibu membuat publik geger. Kali ini, Ninda tak bisa lagi berkelit, semua mata tertuju padanya. Suasana semakin memanas ketika polisi mulai melakukan penyelidikan intensif atas kecelakaan itu. "Ini sudah menjadi kasus serius, percobaan pembunuhan," ujar salah satu penyidik saat memberikan keterangan persaku mendengar berita itu sambil menggenggam tangan ibu yang lemah. Rasa sakit di dadaku seperti teriris tajam. Aku ingin menangis, tapi harus kuat demi ibu dan keluarga. Sementara itu, Ninda mulai ketakutan. Dia menghilang dari rumah, mencoba kabur dari kenyataan yang menghimpitnya. Aku mendapat kabar dari teman-teman bahwa Ninda berusaha melarikan diri lewat bandara. Kami sudah terima informasi dari petugas bandara bahwa Ninda mencoba meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Lapor seorang detektif kepadaku. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan jalan keluar. Tak lama kemudian, kabar yang kutunggu-tunggu datang. Ninda berhasil ditangkap polisi di bandara saat mencoba kabur, kata petugas dengan suara tegas. Aku merasa lega dan marah sekaligus. Leganya, karena keadilan akan segera ditegakkan. Marah, karena semua ini terjadi karena keserakahan dan kebencian yang tak terkendali. Saat Ninda dibawa ke kantor polisi, aku ikut menyaksikan. Dia tampak pucat dan ketakutan. Tatapan matanya yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi panik. "Apa yang kau pikirkan, Ninda? Kenapa kau melakukan semua ini?" tanyaku dengan suara berat. Dia hanya diam, tidak mampu menjawab.
Petugas kemudian membawanya masuk ke ruang pemeriksaan. Aku duduk di ruang tunggu, mencoba menenangkan diri. Banyak orang datang menemuiku, bertanya, dan memberi dukungan. Meski hatiku terluka, aku percaya bahwa keadilan akan menang pada akhirnya. Itulah yang terus aku pegang selama proses hukum berjalan. Ninda resmi divonis penjara bertahun-tahun atas tindakan percobaan pembunuhan terhadap Bu Maimunah. Pengadilan berlangsung cukup panjang, dengan saksi dan bukti yang membuat semuanya terang benderang. Para hakim pun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ninda dengan sengaja menyakiti orang yang seharusnya dia sayangi. Putusan itu menjadi akhir dari segala kebohongan dan tipu daya yang ia buat. Ninda kehilangan segalanya, kehormatan, keluarga, dan kebebasannya. Di balik jeruji besi, dia mulai merasakan betapa hancurnya hidup yang pernah ia bangun dengan penuh kesombongan. Sementara itu, aku tetap setia merawat ibu. Bu Maimunah perlahan mulai sadar, meski kondisi fisiknya tidak lagi seperti dulu. Ia tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Tapi senyumnya yang mulai muncul kembali memberi aku kekuatan baru. Setiap pagi aku membangunkan ibu, membantunya mandi, dan duduk di sampingnya mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang dulu terlupakan. Rasa sakit dan perjuangan kami seolah menjadi satu. Aku bersyukur masih bisa melihatmu, Malik, kata ibu lirih suatu pagi. Aku menatap matanya yang penuh kasih, menahan air mata yang ingin tumpah. Bu, aku janji akan selalu ada di sini untuk ibu, jawabku. Meski jalannya panjang dan berat, aku tidak pernah menyesal memilih untuk bertahan. Malam-malamku kini sering diisi dengan doa dan harapan agar ibu bisa pulih lebih baik. Namun, di penjara, Ninda juga mengalami malam-malam gelapnya. Ia mulai menulis surat-surat panjang yang ia kirimkan kepadaku lewat pengacara. Dalam surat itu, Ninda menuliskan penyesalan yang dalam. Aku menyesal, Malik. Aku sadar aku telah menghancurkan bukan hanya hidupmu, tapi juga hidup ibu dan keluargamu. Tulisnya dengan tinta yang nyaris pudar. Tapi, semua sudah terlambat. Dendam yang aku tanam selama ini hanya menghasilkan kehancuran. Aku kehilangan segalanya karena amarah dan kebodohanku sendiri. Aku membaca surat itu berulang kali. Mencoba memahami betapa hancurnya hati seorang manusia yang dulu aku cintai. Namun, aku tahu kata-kata itu tak bisa menghapus luka yang telah dalam. Aku memilih untuk memaafkan, bukan untuk Ninda, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Aku berharap suatu hari nanti, Ninda bisa menemukan jalan menuju perubahan yang sejati. Hari-hari kami berjalan lambat, penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang menerima dan bertahan di saat paling sulit sekalipun. Di balik kesedihan yang kami alami, aku menemukan kekuatan yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Dan meski semuanya telah hancur, aku yakin masa depan masih bisa kami bangun kembali, pelan-pelan, dengan penuh harapan.